Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kera jahat itu mengeluarkan geraman rendah saat membuka mulutnya. Bola ki esensial hitam dan merah dikeluarkan dari dalam sebelum membungkus pedang ungu raksasa di depannya. Cahaya ungu cemerlang segera mulai memancar dari pedang, dan makhluk tak dikenal di dalamnya tiba-tiba membesar, kemudian muncul dari permukaan pedang raksasa, meronta-ronta dalam tampilan yang mengancam. Pedang raksasa itu kemudian berputar mengarah langsung ke Han Li, setelah itu pedang itu jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Proyeksi pedang ungu yang panjangnya lebih dari 100 kaki melonjak, mengiris penghalang cahaya biru. Proyeksi pedang meluncur di udara dengan sangat cepat. Ekspresi Han Li berubah drastis saat melihat ini, dan keempat lengan emasnya membuat segel tangan serempak sebelum menunjuk ke arah formasi pedang. 4 pilar cahaya keemasan pekat melesat ke arah proyeksi pedang ungu, dan serangkaian dentuman keras terdengar secara berurutan. Pilar cahaya keemasan meledak dengan kekuatan yang mencengangkan, tetapi mereka hanya menghentikan cahaya ungu sedikit sebelum dikalahkan dengan mudah. Dengan demikian, proyeksi pedang ungu terus terbang menuju Han Li. Kelopak mata Han Li berkedut saat melihat ini, dan dua boneka bayangan di belakangnya segera mengayunkan senjata ke atas. Proyeksi pedang emas dan proyeksi pedang melonjak seperti hujan deras, dan pada saat yang sama, Han Li tiba-tiba menyuntikkan ledakan kekuatan sihir ke dalam formasi pedangnya. Rune biru besar langsung muncul di penghalang cahaya biru di depan, dan rune ini berputar sebelum membentuk rangkaian bunga teratai biru di depan penghalang cahaya. Tampaknya tidak ada akhir dari proyeksi pedang yang dilepaskan oleh dua boneka bayangan emas, tetapi semuanya dihancurkan oleh proyeksi pedang ungu dengan mudah, tidak dapat menimbulkan hambatan apapun. Pada akhirnya, cahaya ungu menghantam penghalang bunga teratai biru, dan proyeksi pedang mengambil bentuk yang identik dengan makhluk tak dikenal di dalam segmen bilah ungu. Proyeksi itu kemudian menerkam dengan ganas, dengan mudah merobek bunga teratai biru dengan cakarnya. Mata Han Li menyipit saat melihat ini, dan kekuatan sihir di dalam tubuhnya langsung mengalir ke dalam formasi pedang seperti air terjun yang bergelombang. Fragmen bunga teratai biru yang telah terkoyak semuanya menyatu untuk membentuk lebih banyak bunga teratai yang berdiri di jalur proyeksi ungu lagi. Proyeksi ungu memang sangat kuat, tetapi formasi pedang fajar musim semi juga tidak bisa diremehkan. Dengan aliran besar kekuatan spiritual yang disediakan oleh Han Li, bunga teratai biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah. Proyeksi ungu akhirnya menghabiskan semua kekuatannya dan menghilang sekitar 10 kaki dari penghalang cahaya biru. Sedikit keterkejutan melintas di mata kera jahat saat melihat ini. Itu sangat menyadari betapa kuatnya segmen pedang ungu itu, dan justru karena harta karun inilah ia diburu oleh banyak makhluk kuat, sehingga membuatnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Meskipun keterbatasan basis kultivasinya berarti bahwa ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh harta karun itu, dia telah mencurahkan semua kekuatan sihirnya ke dalam tebasan itu, dan cukup mengherankan bahwa formasi pedang mampu menahannya. Ini menunjukkan bahwa formasi pedang yang menjebaknya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya. Dalam situasi saat ini, itu benar-benar tidak akan dapat keluar dari formasi ini dengan mudah. Kera raksasa ini, sangat terkenal bahkan di antara binatang iblis tingkat suci. Sejak ia menyeberang ke alam ini melalui celah spasial di Pegunungan Setan Emas, ia telah dipaksa melakukan beberapa pertempuran sengit melawan binatang iblis tingkat suci di dalam pegunungan ini, serta makhluk ras suci di luarnya. Tidak hanya basis kultivasinya yang rusak parah akibat pertempuran ini, ia juga hampir musnah dalam beberapa kesempatan, dan beberapa harta yang luar biasa kuat yang pernah dimilikinya juga telah dihancurkan. Kalau tidak, bahkan dalam kondisi saat ini, itu masih bisa memaksa keluar dari formasi pedang ini jika masih mempertahankan harta yang kuat itu. Namun,
Dalam situasi saat ini, kera jahat tidak punya pilihan selain berhenti sejenak dan merenungkan tindakan yang layak. Akibatnya, tekanan pada Han Li berkurang secara signifikan, dan dia mengayunkan lengan bajunya untuk menghasilkan setumpuk jimat yang berkilauan dengan cahaya biru. Semua jimat ini masing-masing panjangnya sekitar setengah kaki, dan semua memancarkan ki spiritual atribut kayu yang sangat murni. Pada saat ini, Han Li akhirnya bisa memastikan bahwa kera jahat ini memang jauh dari puncaknya. Tidak memperhitungkan indera spiritualnya yang kuat dan berbagai teknik rahasia yang telah dikuasainya, kekuatan sihirnya hanya sebanding dengan makhluk di puncak tahap tempering spasial akhir. Namun, baju zirah dan segmen pedang ungu yang dipegangnya tentu saja tidak bisa dianggap enteng, jadi masih akan sangat sulit untuk mencoba membunuhnya. Syukurlah, Han Li mampu membatasi teknik gerakannya dengan formasi pedangnya, tetapi kera raksasa itu memiliki kemampuan mata roh membuatnya menjadi lawan yang merepotkan. Kemungkinan besar teknik ilusi normal yang disulap oleh formasi pedang akan sama sekali tidak efektif melawan kera jahat ini. Han Li telah membayangkan situasi ini ketika dia pertama kali mulai mengolah formasi pedang ini, dan dia telah melakukan penelitian taktik melawan musuh dengan kemampuan mata roh. Karena itu, dia mengembangkan beberapa kemampuan baru berdasarkan formasi pedang Fajar musim semi, dan binatang iblis kelas suci ini adalah tikus lab yang ideal baginya untuk bereksperimen dengan kemampuan itu. Dengan mengingat hal itu, Han Li memanfaatkan keraguan-raguan kera jahat itu untuk mengangkat tangan ke udara, dan tumpukan jimat biru langsung melesat keluar sebagai seberkas cahaya biru, lalu menghilang ke dalam formasi pedang. Pada saat yang sama, Han Li mulai melantunkan sesuatu, dan tangannya yang lain dengan lembut mengangkat manik emas ke udara, yang kemudian tiba-tiba melesat ke udara di atas formasi pedang sebagai pilar cahaya keemasan. Setelah itu, rune emas besar ditembakkan dari dalam ke udara, lalu menghilang. Kera jahat dalam formasi pedang, langsung merasakan sesuatu, dan itu mendongak dengan ekspresi gelap. Ledakan keras terdengar saat angin kencang tersapu di udara di atas formasi pedang. Awan gelap kemudian mulai berkumpul, dan matahari keemasan hampir tidak terlihat melalui awan. Aura dahsyat yang mengancam untuk menghancurkan langit dan bumi memancar dari matahari keemasan, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip tak menentu di atas permukaannya. Pada saat yang sama, serangkaian guntur tumpul terus-menerus terdengar. Teknik Lightning Wheel. Kera jahat bergumam saat rune 5 warna melintas di matanya. Kemudian mendengus dingin saat melambaikan tangan ke arah pedang ungu raksasa di depan, yang langsung kembali ke genggamannya sebagai seberkas cahaya ungu. Kera raksasa kemudian mengangkat pedang saat bersiap untuk mengiris matahari keemasan di atas. Petir Divine Devilbane sudah sangat kuat melawan ki jahat, dan sekarang setelah ditingkatkan oleh teknik Lightning Wheel, kera raksasa itu pasti tidak ingin menahan serangan darinya, bahkan dengan baju zirah yang dikenakannya. Namun, bahkan sebelum kera itu memiliki kesempatan untuk mengayunkan pedang raksasanya di udara, cahaya biru cemerlang tiba-tiba melintas di sekitarnya, mengikuti lingkungannya yang kabur, dan di saat berikutnya, ia berada di hutan biru yang subur. Ada pohon-pohon besar yang tingginya beberapa ratus kaki di sekitarnya, namun kera iblis itu hanya mengaktifkan kemampuan mata rohnya saat dia terkekeh. Itu trik ilusi kecil yang bagus. Namun, sebelum sempat menemukan celah dalam teknik ilusi dengan mata rohnya, semua pohon raksasa di sekitarnya tiba-tiba mulai memancarkan cahaya biru, kemudian berputar dan melengkung sebelum berubah menjadi prajurit lapis baja biru besar tingginya sekitar 100 kaki. Setelah itu, cahaya biru menyala di udara di atas, dan semua prajurit lapis baja membuat gerakan mencengkeram saat berbagai senjata muncul di tangan mereka, termasuk pedang, kapak, dan tombak. Selusin lebih prajurit lapis baja yang terletak paling dekat dengan kera jahat mengangkat senjata sebelum menjatuhkannya tanpa ragu-ragu,
mengirimkan selusin bayangan hitam besar meluncur ke arahnya di tengah hembusan angin kencang. Kera iblis cukup ketakutan dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, dan ia tidak punya pilihan selain mengabaikan petir Devil Bane ilahi untuk saat ini saat ia menebaskan pedang raksasanya ke udara. Garis ungu langsung menyebar dalam formasi melingkar, dan selusin pedang besar semuanya hancur, bersama dengan prajurit lapis baja di sekitarnya. Tunggu, hal-hal ini tidak sepenuhnya proyeksi. Alih-alih gembira dengan betapa mudahnya ia bisa mengalahkan para prajurit lapis baja ini, kera jahat itu malah bingung. Ketika garis ungu mengiris senjata raksasa, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka telah dijiwai dengan banyak kekuatan spiritual. Namun, sebelum kera iblis itu memiliki kesempatan untuk memahami situasinya, langkah kaki bergemuruh terdengar ke segala arah, dan lebih banyak prajurit lapis baja bergegas ke arahnya, mengacungkan senjata raksasa. Kera jahat mendengus dengan dingin, namun pada kesempatan ini, dia tidak menggunakan pedang ungunya untuk membalas. Sebagai gantinya, dia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang kejut hitam dan merah berkembang biak ke segala arah. Makhluk lapis baja yang terkena gelombang kejut ini jatuh ke tanah, dan semua musnah dalam sekejap. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat melihat ini, dan beralih ke segel tangan lainnya. Tiba-tiba, bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis sebelum berubah menjadi panah biru, yang masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki. Panah bersiul di udara, meluncur ke arah kera raksasa dalam hujan lebat. Namun, kera jahat itu tidak bingung saat ini. Itu hanya menepuk baju zirah ungunya, dan penghalang cahaya ungu muncul darinya. Setelah melakukan itu, dia menyipitkan matanya saat melepaskan kemampuan mata rohnya sebelum melihat ke arah panah biru yang mendekat. Namun, kemudian dia mengerutkan alisnya, dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Kemampuan mata rohnya mengatakan kepadanya bahwa semua anak panah ini dijiwai dengan kekuatan spiritual, dan tidak hanya proyeksi belaka. Sebelum kera jahat dapat memahami situasinya, rentetan panah yang datang menghantam penghalang cahaya ungu sebelum meledak seperti kembang api. Penghalang cahaya bergetar dan berkedip tak menentu di hadapan hujan panah ini, tapi itu tetap kokoh dan tidak tergerak. Kera iblis cukup lega melihat bahwa meskipun panah ini bukan proyeksi, juga tidak terlalu kuat. Namun, pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berspekulasi tentang apa niat Han Li. Tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba meletus dari tanah, diikuti oleh tangan biru raksasa yang muncul sebelum menabrak kera jahat dengan kuat. Kera raksasa itu mengangkat pedang besarnya untuk bersiap memotong tangan besar itu menjadi 2. Namun, ia merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat pilar cahaya keemasan jatuh dari matahari keemasan yang dibentuk oleh petir Devil Bane ilahi. Pilar cahaya keemasan turun tanpa suara sama sekali, tetapi mencapai kera iblis dalam sekejap, dan ekspresi kera langsung berubah drastis. Cahaya ungu cemerlang meletus dari tubuh kera iblis, langsung membentengi penghalang cahaya ungu dan membuatnya 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mengabaikan tangan biru raksasa saat buru-buru mengangkat pedang besarnya di atas kepalanya untuk bertindak sebagai perisai. Detik berikutnya, pilar cahaya emas menghantam pedang raksasa di tengah guntur yang menggelegar, dan pedang itu bergetar saat busur petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti sarang laba-laba. Kera iblis itu merasakan beban yang sangat besar jatuh ke tangannya, seolah sebuah gunung raksasa telah jatuh ke pedangnya, dan bahkan ia berjuang untuk menahan beban yang sangat besar ini, meskipun kekuatannya luar biasa. Petir Divine Devil Bane yang ditingkatkan oleh teknik Lightning Wield jauh lebih kuat dari yang diperkirakan, dan sepertinya tidak ada ujung tiang petir emas yang jatuh dari atas. Binatang iblis itu sangat terpana oleh kekuatan serangan Han Li, dan menarik napas tajam.
Sebuah bola ki hitam dan merah kemudian melonjak keluar dari dantiannya sebelum menyebar melalui meridiannya. Serangkaian ledakan retakan dan semburan kemudian terdengar dari seluruh tubuh kera jahat itu, dan ukurannya membengkak secara drastis. Pada saat yang sama, lengannya juga menjadi lebih tebal mengikuti kilatan cahaya spiritual hitam dan merah. Pedang ungu raksasa yang hampir tidak bisa dipegangnya segera distabilkan, namun ekspresi muram di wajah kera jahat itu menunjukkan bahwa ia hanya bisa bertahan. Tepat pada saat ini, tangan biru raksasa yang muncul dari tanah jatuh, mengancam akan menghancurkan separuh tubuh kera di bawahnya. Namun, kera jahat itu tidak memedulikannya. Di satu sisi, dia memiliki baju zirah ungu untuk melindungi dirinya, jadi serangan yang dimanifestasikan dari ilusi belaka pasti tidak akan bisa melukainya. Di sisi lain, itu benar-benar tidak ada kapasitas cadangan untuk melakukan hal lain karena berfokus sepenuhnya pada menahan ancaman petir Devil Bane Ilahi. Dia menggertakkan taringnya bersama-sama saat ia tanpa henti mengedarkan ki jahat di dalam tubuhnya, dan yang ingin ia lakukan hanyalah menahan petir Devil Bane Ilahi ini terlebih dahulu. Kera jahat tahu bahwa Lightning Wield sangat kuat, sejauh itu akan rentan terhadap teknik bahkan pada puncak kekuatannya. Namun, tekniknya juga cukup merepotkan untuk dilepaskan, jadi selama bisa menahan serangan putaran ini, pasti tidak akan ada putaran kedua. Namun, pada saat tangan biru besar bersentuhan dengan penghalang cahaya ungu, kera iblis tidak benar-benar mengambil tindakan defensif terhadapnya. Penghalang cahaya bergoyang dan memanifestasikan perisai cahaya yang berdiri di jalur tangan raksasa itu, tetapi setelah mendengar retakan tajam yang menandakan ada sesuatu yang hancur, kera itu tahu bahwa dia masih meremehkan serangan itu. Ia buru-buru mencoba melepaskan beberapa kemampuan lain, tetapi sudah terlambat. Semburan kekuatan yang sangat besar melanda menghancurkan perisai cahaya dengan mudah, lalu menghantam tubuh kera iblis, dan bahkan baju zirah ungu yang dikenakannya tidak dapat menahan efeknya. Kera raksasa memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menahan tiang petir yang jatuh dari atas, dan meskipun tubuhnya sangat kuat, ia tidak dapat berdiri diam lagi setelah diserang dari samping. Dengan demikian, tubuh besarnya dikirim terbang, dan baru kemudian tangan biru itu mengungkapkan bentuk aslinya. Itu tidak lain adalah gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Harta itu telah disempurnakan oleh Han Li, mampu menipu kera jahat menggunakan teknik ilusi formasi pedang sebagai tabir asap. Kera iblis memang memiliki kemampuan mata roh, tetapi situasinya terlalu mendesak untuk memeriksa tangan biru raksasa itu, dan akibatnya ia menjadi korban serangan mendadak. Setelah Divine Essence Fuse Mountain telah disempurnakan untuk kedua kalinya, itu sangat luar biasa beratnya. Dengan demikian, meskipun kera raksasa memiliki kekuatan yang sedikit lebih unggul dari Han Li, itu masih tidak dapat menahan dampak dari Divine Essence Fuse Mountain, dan dikirim terbang seperti bola meriam raksasa. Han Li sudah mengantisipasi urutan kejadian ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke kejauhan. Pilar petir emas yang ditahan oleh pedang ungu raksasa segera berubah arah, menyerang tubuh kera raksasa dalam sekejap. Busur petir keemasan melintas tak menentu di tengah guntur yang keras, dan jaring petir keemasan menyelimuti seluruh tubuh kera jahat itu sebelum meledak menjadi bola-bola cahaya keemasan. Setelah itu, petir keemasan benar-benar membanjiri tubuh kera raksasa, dan semua ini terjadi hanya dalam rentang beberapa napas. Pada saat ini, panah biru dalam formasi pedang semuanya menghilang ke dalam cahaya keemasan sebagai garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya, sehingga semakin memicu serangan. Namun, dari sudut pandang kera jahat, yang terburuk masih belum datang. Di antara anak panah biru yang melesat di udara, beberapa puluh di antaranya tiba-tiba berubah menjadi benang biru setipis rambut yang lebih cepat. Benang biru ini menembus cahaya keemasan, lalu menghilang ke penghalang cahaya di sisi lain dalam sekejap. Kera iblis tetap diam sebelum ini, tapi tiba-tiba mengeluarkan raungan kaget dan marah.
Tampaknya benang biru yang tampak biasa itu melukai binatang itu. Han Li sangat gembira mendengar ini, dan dia segera meletakkan tangan ke atas kepala, di mana proyeksi emas di atas memanjang sebelum juga menghilang ke penghalang cahaya biru. Pada saat yang sama, dua boneka yang berdiri di belakang Han Li menghilang ke dalam bayangannya. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di udara tinggi di atas formasi pedang, diikuti 6 bola cahaya keemasan muncul. Bola-bola cahaya kemudian berubah menjadi 6 tinju emas besar berkilauan yang jatuh dari atas dengan kekuatan dahsyat. Sementara itu, sepasang sosok emas melintas dari tanah di bawah, dan 2 pedang panjang emas muncul di samping pedang emas. Ketiga senjata itu menebas udara, mengirimkan proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya meluncur serempak. Saat gelombang serangan kedua juga akan menghilang ke dalam bola cahaya, teriakan tajam tiba-tiba terdengar, dan bola cahaya itu pecah dari dalam. Setelah itu, cahaya merah menyala, dan seberkas cahaya merah ditembakkan dari dalam. Garis cahaya berterbangan di dalam formasi pedang dengan cara yang tidak menentu sebelum berhenti di udara, memperlihatkan dirinya sebagai proyeksi yang bersinar. Ini adalah jiwa kera jahat, yang sebelumnya hampir melukai Han Li. Proyeksi merah memegang segmen pedang, yang tidak hanya kembali ke bentuk aslinya, tetapi juga menjadi merah seperti darah. Retakan keras tiba-tiba terdengar di atas dan di bawah, dan 6 tinju emas, serta pedang dan pedang emas, semuanya hancur serempak. Panah biru yang terus-menerus muncul di area sekitarnya juga menghilang, dan sepertinya tidak ada lagi panah yang dapat dimanifestasikan. Sedikit di bawah lokasi di mana bola cahaya telah meledak, tubuh fisik kera jahat perlahan terungkap saat debu mengendap. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan banyak bagian yang retak dan hangus terlihat di seluruh baju zirah ungunya. Selain itu, beberapa puluh lubang seukuran ibu jari di seluruh baju zirah, dan diwarnai dengan darah dalam jumlah banyak, dan kera jahat terluka parah. Dengan demikian, ia terpaksa melepaskan seni jahatnya dan mengeluarkan jiwanya keluar dari tubuhnya lagi. Namun, ekspresi Han Li menjadi gelap secara signifikan saat melihat ini. Serangan terakhir itu telah direncanakan dengan cermat, dan dia mengira itu akan menjadi malapetaka bagi kera iblis. Proyeksi merah memandangi tubuhnya yang hancur, dan kemarahan membakar di dalam matanya ketika ia berkata dengan suara dingin, "Bagus sekali. Butuh beberapa ratus tahun untuk memulihkan tubuhku ke keadaan ini, tetapi kamu telah benar-benar menghancurkannya. Bahkan, dengan kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Dalam hal ini, saya tidak lagi memiliki keraguan. Bahkan jika saya harus mengorbankan tubuh ini, saya akan membunuh Anda untuk meredakan kemarahan saya. Aku akan menggunakan tubuhmu sebagai wadah sementara untuk jiwaku." Setelah suaranya jatuh, kera iblis itu tiba-tiba mengayunkan bagian pedang di tangannya ke udara, mengirimkan seberkas cahaya merah meluncur dengan kekuatan yang menghancurkan. Namun, seberkas cahaya merah menyapu ke arah tubuh fisik kera raksasa. Cahaya merah menghilang ke tubuh kera raksasa dalam sekejap, diikuti oleh pemandangan aneh yang terjadi. Tubuh fisik kera jahat itu mulai mengerut dengan sangat cepat, dan beberapa saat kemudian, cahaya merah naik ke udara lagi, tubuh di dalam baju zirah ungu telah benar-benar direduksi menjadi mayat ungu tua yang kering, dan seberkas cahaya merah berubah menjadi segmen pedang sekali lagi. Namun, ada bau darah yang sangat kuat yang berasal dari segmen pedang, dan awan ki iblis hitam pekat juga melonjak keluar darinya. Terlebih lagi, rune hitam dan merah meletus dari bilahnya dalam hiruk-pikuk, dan kera jahat itu tiba-tiba melemparkan bagian bilahnya ke udara, lalu mulai melantunkan sesuatu sambil membuat segel tangan. Serangkaian mantra yang tidak dapat dipahami terdengar, dan Han Li tidak tahu apa yang akan dilakukan kera jahat selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa itu sangat membuat marah. Itu bahkan menyedot semua esensi darah yang tersisa di dalam tubuhnya sendiri, jadi itu pasti mempersiapkan semacam serangan yang sangat kuat.
Dengan mengingat hal itu, Han Li segera membuat segel tangan untuk memacu formasi pedangnya, dan penghalang cahaya biru itu bergetar ketika ratusan bunga teratai seukuran kepala muncul di atasnya. Bunga teratai berputar di tempat sambil meledakkan pilar cahaya biru yang meluncur langsung ke arah kera jahat. Namun, peristiwa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresi Han Li semakin gelap. Di hadapan pilar cahaya yang datang, kera iblis menjentikkan jari ke arah segmen pisau. Dentuman tumpul terdengar, dan ruang di sekitar segmen bila melengkung saat semburan fluktuasi tak terlihat berkembang biak keluar. Setelah bersentuhan dengan fluktuasi ini, pilar cahaya biru semuanya benar-benar ditaklukkan dan menghilang. Beberapa ratus pilar cahaya biru telah dilepaskan sekaligus, namun tidak satu pun yang mampu mendekati kera jahat. Han Li cukup heran melihat ini, dan dia benar-benar mulai khawatir sekarang. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengetahui kemampuan seperti apa yang baru saja dilepaskan oleh kera iblis itu, ia mengeluarkan harum dingin, dan cahaya merah berputar di sekitar tubuhnya, diikuti proyeksi ungu muncul di atas kepalanya. Proyeksi ini adalah kera ungu raksasa yang sangat mirip dengan kera iblis, kecuali tidak memiliki tanduk di kepalanya. Selain itu, mata iblis proyeksi itu berkedip dengan cahaya 5 warna, dan ada pola perak berukuran beberapa kaki yang tertulis di dadanya. Setelah diamati lebih dekat, bahwa pola perak membentuk karakter untuk kata gunung.